Selamat siang pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, bergalau untuk satu tujuan. Segmen pertama, episode khusus siang hari ini membahas pengoperasian kembali penerbangan pada tanggal 15 Juni 2020 dan persiapan penerapan new normal bidang pariwisata. Bagaimana antisipasi dan kesiapan pemerintah daerah? Apa saja persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi pendatang atau wisatawan, dan apa saja persyaratan khusus bagi maskapai yang akan beroperasi kembali? Sudah siapkah pemerintah Kabupaten Belitung mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ketika penerbangan dibuka kembali? Sudah siapkah SOP new normal bidang pariwisata? Apakah pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan semua stakeholder bidang pariwisata dalam menyusun SOP new normal bidang pariwisata? Akan dibahas secara tuntas. Saat ini telah hadir para narasumber dalam acara talk show bersatu, bergalau untuk satu tujuan, episode khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang yang terhormat Bupati Belitung Bapak Haji Sahani Saleh, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Bapak M. Ubaidillah, EGM Angkasa Pura II Tanjung Pandan Bapak Nanang N. Saputro, BM Garuda Indonesia Tanjung Pandan Bapak Hasan Basri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Sudah disampaikan tadi Pak. Jadi kita juga karena ini episode khusus, berpakaiannya juga khusus Pak, menjambut pariwisata yang sebentar lagi akan kita buka. Izin terlebih dahulu kita ke Pak Bupati atau nanti Pak Uwai. Jadi sebagaimana yang kita sudah tahu Pak, bahwa terhitung tanggal 15 Juni ya Pak ya. 15 Juni 2020 kita akan melakukan, artinya membuka penerbangan kembali dari luar Belitung masuk ke Kabupaten Belitung. Nah, terkait hal tersebut, Pak Bupati atau nanti Pak Uwai bisa menjelaskan ke pemirsa TV online dan masyarakat seperti apa kesiapan dan antisipasi ketika penerbangan kembali dibuka. Silakan Pak Bupati atau Pak Uwai. Ya, terima kasih. Ya, kami menyambut baik acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, kalau ditanya kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut new normal, khususnya kita berbagai sektor, jadi kita sudah launching untuk tanggal 15 itu. Ya kan? Nah, sebelum ini kita memang sudah menyusun berbagai macam hal yang berkaitan dengan masalah kunjung ke Belitung. Itu ada 9 SOP dan protokoler yang sudah siap. Nah, antara lain ya, pertama sektor perhubungan, kemudian sektor pariwisata, dan juga sektor kemasyarakatan. Nah, itu yang pokok-pokok ini kan. Dan juga dari itu sektor pariwisata ini kan banyak, dari segi perhotelan, rumah makan, travel, di sisi lain di samping travel juga mungkin di sini kan ada mobil-mobil rental, tour guide, dan semua hal yang berkenaan ini, termasuk juga para UMKM kita untuk souvenir. Jadi kita sudah punya SOP itu dan sudah punya protokol tersendiri. Nah, hal-hal yang bersifat teknis mungkin perhubungan nanti dinas perhubungan ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan pariwisata nanti semuanya itu bisa dibicarakan langsung dengan dinas pariwisata. Tetapi semua SOP dan protokol yang kita buat itu bisa dilihat di website kita ya, HHP sudah hhp-wow-belitung.id. Nah, jadi sedang dibuka semua sana. Jadi apa saja persyaratan untuk wisata ke Belitung, pulang ke Belitung, sama situ semuanya lengkap. Bahkan setiap orang sudah ada untuk di situ Pak ya. Sudah di situ. Jadi itu sementara itu. Mungkin di Pak Uwai bisa menambahkan. Mohon izin Pak Bupati. Ya. Jadi terima kasih Belitung TV Berita. Jadi ini penting sekali. Kenapa? Artinya
sosialisasi ini tidak hanya lewat koran, media, Iya. bila pun nanti secara ini pemerintah juga akan menyiapkan baliho ataupun apa bentuknya pamflet untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Nah, tadi sehubungan dengan tugas kami sendiri dari Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, secara teknisnya, arti pemerintah ini sudah melonggarkan. Arti kalau dulu sangat ketat sekali, sekarang ini dengan new normal ini, ya itu sudah sangat ketat, sangat mudah sekali. Ya persyaratan yang utama kalau sekarang ini setiap penumpang hanya cukup membawa artinya identitas yang jelas. Kemudian pakai APD, ya artinya pakai masker atau pakai face, terus bawa atas sanitizer. Nah, dan memang dulu yang paling berat itu persyaratan itu yaitu adanya surat keterangan hasil uji daripada swab atau rapid test. Nah, sekarang sudah longgar sekali, artinya tidak perlu lagi. Artinya kalau dulu antara swab dengan rapid test jadi satu. Ada swab, ada rapid test. Nah, kalau sekarang silakan dipilih. Kalau memang sudah pernah swab, ya silakan aja pakai swab. Jadi salah satu Pak ya? Iya, salah Rapid satu test atau dipakai. swab? Artinya kalau ada swab itu berlaku 7 hari. Nah, kalau rapid test itu 3 hari. Jadi sudah sangat mudah sekali. Nah, sekarang hal-hal yang seperti itulah tinggal nantinya bagaimana. Artinya kami juga sudah siap melakukan kerjasama, sudah melakukan semacam koordinasi. Terakhir saya kemarin hari Jumat itu mengundang pelaku-pelaku artinya transportasi, Pak Bupati. Jadi kami mengundang artinya jasa-jasa yang bergerak di bidang transportasi, artinya pemilik-pemilik bus, pemilik-pemilik rental maupun ojek lain, dan termasuk Pak Nanang juga dari GM-nya ini saya undang. Tujuannya apa tadi? Untuk mensukseskan inilah. Artinya ya silakan saja dengan dibukanya ini mereka semuanya harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, kalau itu semua dipenuhi, insya Allah artinya new normal kita di Belitung ini akan berjalan dengan baik. Kami itu yang kita mau. Terima kasih. Maaf Pak, sebelumnya ada perbedaan kah Pak untuk wisata masyarakat Belitung yang pulang kampung dengan wisatawan Pak? Iya, ada. Jadi di sini ya harus pahami, kalau masyarakat Belitung yang pulang kampung ke sini, nah ini di samping mereka juga membawa hasil swab ataupun rapid test, mereka tetap wajib di sini isolasi selama 14 hari. Nah, kalau wisatawan dan sebagainya, nah itu dia sesuai SOP dan protokolnya ada tersendiri juga nanti. Di bidang ada juga Pak. Nah inilah, dan kemudian salah satu juga ini ya, jadi kata orang Belitung pulang ke sini, oke, berlaku rapid test 3 hari. Nah, hari keempat mereka wajib datang ke dinas kesehatan, atau di sini kita sudah sampai ke tingkat puskesmas. Nah, datang ke puskesmas minta di rapid test. Nah, jadi ini, jadi kita berharap minimal mereka datang ke sini itu 3 hari itu mereka itu jangan kemana-mana. Nah, setelah mereka 3 hari itu minimal ya, nah barulah mereka datang minta rapid test. Ini jangan sampai kita seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itulah karena ketidakdisiplinan daripada mereka, efeknya jadi terjadi. Coba mereka datang sesuai SOP kita, mereka 14 hari harusnya isolasi kan, tapi kita sudah mencana minimal 3 hari. Harusnya mereka itu selama minimal 3 hari atau selama isolasi itu jangan kemana-mana lah. Kalau ada gejala segera ke rumah sakit. Nah, ini tidak begitu, datang dah keliling kampung. Nah, inilah kita berharap nanti mereka yang datang pulang ke Belitung, kita kan sudah suruh ngisi di dalam pesawat itu ada nanti formulir. Kalau mereka datang pulang ke Belitung, selama untuk pulang ke Belitung, nah ini akan kita awasi ketat benar. Jadi kita awasi, ya memang mungkin tidak pakai gelang lagi ya, tapi kita minta kesadaran. Ya, semoga sadarlah mereka ini, tolong gitu kan. Mereka bisa teredukasi Pak. Ya maklumlah, misalnya mereka kan seperti ini kemarin, dari segi persyaratan administrasi kesehatan mereka lengkap. Ada swab dari mana segala macam. Tapi mungkin selama perjalanan, siapa tahu. Nah, mereka mungkin selama perjalanan itu kena itu. Nah, inilah yang terjadi. Jadi wajib. Itulah salah satu yang kita tekankan. Nah, kemudian juga nanti di bandara, selama ini jangan hanya dari pramugari itu begitu mau mendarat,
hanya menyampaikan tentang jangan barang-barang ketinggalan itu ditambah harus juga mensosialisasikan tentang SOP terutama protokol kesehatan. Jadi kepada penumpang tolong nanti begitu sampai di tempat tolong ikuti protokol kesehatan dan protokol yang ada di pelabuhan. Nah, mungkin ini saran Pak. Jadi Pak Pramugari mengingatkan. Nah, ini kan itu jadi itu satu halnya. Terima kasih. Karena ada dari pihak Angkasa Pura Pak, mohon izin mungkin kesiapan dan antisipasi dari pihak Angkasa Pura sendiri untuk menyambut penerbangan yang mulai aktif kembali ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas Teguh, Mbak Didi. Mohon izin Pak Bupati. Dapat disampaikan untuk bandara selaku pengelola bandara PT Angkasa Pura cabang Bandara Hasanuddin Judin sudah siap untuk menyongsong penerbangan tanggal 15 Juni 2020. Kami sudah memiliki protokol-protokol yang sudah kita keluarkan dari kantor pusat juga maupun kita mengacu pada peraturan yang ada di Kementerian Perhubungan. Salah satunya misalkan kita sudah labelin physical distancing untuk di bandara. Jadi penumpang maupun semua yang ada di bandara kita harus berusaha untuk menjaga physical distancing tersebut. Jadi tidak ada antrian yang berdesak. Iya, kita harapkan seperti itu. Kami sudah mempunyai semacam satgasnya juga. Kemudian kami juga menerapkan pemakaian masker itu wajib di bandara. Dan kami pun petugas yang ada di bandara pun sudah menggunakan itu. Kita khususnya untuk yang frontliner pun kita sudah menyiapkan goggles ataupun face shield-nya juga, karena memang mereka yang pertama pasti yang sentuhan langsung. Kemudian yang paling penting juga kami sudah menyiapkan hand sanitizer di masing-masing titik. Kalau nggak salah ada sekitar 9 titik sudah kita siapkan di ruang kedatangan maupun di ruang keberangkatan. Terus untuk di public area pun kami sudah menyiapkan namanya wastafel yang memang kita mulai membiasakan lagi kan untuk mencuci tangan itu. Terus untuk yang lainnya pun kita juga berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kesiapan penerbangan. Memang mulai besok tanggal 15 itu saya sudah dapat berita surat pemberitahuan resmi, mungkin dari Ketua Khusus juga dapat terkait penerbangan 6 yang rute Jakarta, Tanjung Pandan, kemudian lanjut Tanjung Pandan, Pangkal Pinang, dan Pangkal Pinang Palembang. Jadi mungkin buat masyarakat yang ingin mudik ke Palembang pun bisa lewat pesawat tersebut dan rutenya kembali lagi ke Jakarta. Itu aja yang kesiapan yang bisa kita sampaikan. Ya, insya Allah kita siap mendukung dan mensupport penerbangan perdana atau penerbangan dibukanya kembali new normal tersebut. Amin. Terima kasih Pak Nanang. Ada perwakilan dari maskapai, Pak Nanang dan Pak Bupati dari Garuda Indonesia. Mungkin bisa tadi menjelaskan. Tadi ada harapan yang sudah langsung disampaikan Pak Bupati, Pak Hasan. Mungkin bisa juga ditanggapi langsung. Kesiapannya, terutama dari maskapai sendiri. Oke, Pak Teguh, terima kasih. Dari Garuda sendiri, Garuda kan sebagai 5-star airlines ini sangat concern ya yang namanya dengan kenyamanan penerbangan. Dan saat ini juga Garuda Indonesia sudah menerapkan physical distancing dan juga kesiapan dari SDM-nya itu sendiri untuk melengkapi diri mereka dengan APD. Hal ini juga kita sudah lakukan sosialisasi melalui beberapa video yang kita broadcast ke customer Garuda Indonesia. Jadi kita berusaha supaya seluruh penumpang yang menggunakan jasa Garuda Indonesia merasa nyaman dan bisa sampai ke rumah dengan aman. Jadi mengenai informasi yang disampaikan oleh Pak Bupati, kami juga berkoordinasi ke pihak Pemkab, kira-kira hal-hal apa yang bisa kami bantu untuk menyukseskan untuk menyampaikan program-program dari Pemkab sendiri. Ini akan kami sampaikan juga ke kantor pusat, seperti itu. Karena sebelumnya juga kita udah pernah ini Pak ya, kita di awal-awal kita sudah kasih form, kita kirim ke Jakarta, itu form itu di onboard ke pesawat untuk diisi oleh penumpang di pesawat. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Intinya tetap prioritasnya kenyamanan bagi pelanggan. Physical distancing yang dilakukan oleh Garuda itu Pak, misalnya dari dalam pesawat itu kan berjarak Pak? Ya. Kursinya? Ya. Kalau dibikin 2 gitu Pak ya? Physical distancing, kita kerjasama juga dengan pihak pengelola bandara Angkasa Pura juga, dari mulai proses
check-in sampai boarding. Sementara untuk pengaturan seat di pesawat sendiri, kita udah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya, jadi memang udah ada pengaturan seat sendiri. Artinya tidak ada, kalau dia tergantung jenis pesawat ya. Kalau dia nanti konfigurasinya 3-3, berarti yang tengah itu harus kosong. Yang tengah kosong. Jadi yang di jendela sama yang di gang, kemudian yang di gang sama jendela yang terisi, yang di tengah kita kosongkan. Seperti itu. Baik, kembali ke Pak Bupati dulu ya Pak Dirjen. Pak Bupati, karena begini Pak, banyak masyarakat yang ya artinya kita sama-sama sebenarnya menyambut baik. Artinya apapun kondisi ya kita harus siap dengan new normal ini. Nah, terkait penerbangan yang sudah dibuka Pak Bupati, apakah ini ya artinya tempat-tempat wisata juga kembali beroperasi, hotel, tempat wisata dan lain-lain itu seperti apa Pak? Ya, sebagaimana arahan dari pusat, khususnya tempat wisata, kita memang baru terbuka secara formal ada Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi dengan basic ya pantai dan laut, dan ini sejalan juga dengan tempat wisata kita. Ya, prioritasnya adalah berbasis geopark itu. Nah, namun tempat-tempat lain juga sudah kita siapkan, seperti misalnya ya tidak berbasis dua ini, siapa tahu nanti ada wisatawan yang sifatnya adanya minat sendiri ya, seperti misalnya ke alam Gunung Paramon, Batu Bedil dan Jurus Seberang yang juga sudah kita siapkan. Jadi walaupun hanya arahan dari pusat cukup dua buka karena memang sesuai dengan kondisi alam saat sekarang, laut bagus ya, amat semacam dan musim panas, dan juga di sana ada ketersediaan untuk olahraga, ada lapangan golf dan sebagainya kan, itu jaga menunjang, dan kemudian mereka juga mau bersepeda dan segala macam di sana kan jalan bagus dan sebagainya. Ini memang pas lah pemerintah pusat itu menerapkan. Tapi tempat lain juga kita siapkan. Nah, sisi lain juga secara protokol wisata kesehatan di tempat-tempat ini sudah ada juga secara protokol dan SOP-nya secara tersendiri. Jadi dan kita sudah buat dalam bentuk video juga. Jadi nanti mereka silakan mungkin di tempat itu akan kita putar. Nah, ini loh SOP dan protokol berkenaan dengan wisata di tempat ini. Dan itu kita ada wisata misalnya di pantai ya. Bagaimana wisata di pantai dengan mengikuti protokol di sana, ya, otomatis prioritas adalah protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan dan protokol berkaitan dengan safety juga, keamanan dan kenyamanan kan. Nah, seperti misalnya di Gunung Paramon, bagaimana mereka misalnya di sana mengikuti SOP dan protokol di wisata di tempat itu. Nah, itu kira itu yang sudah kita siapkan. Jadi bisa nanti ya bisa memang kita belum launchingnya kita sebetulnya mulainya untuk hal semacam ini adalah penerbangan tanggal 15, tapi untuk pembukaan wisata sepenuhnya adalah mulainya tanggal 18 nanti. Tanggal 18 kita akan launching di DPR. Nah, jadi biar semua tahu gitu kan, jadi segala SOP segala macam launchingnya adalah di DPR itu. Berasa gitu? Iya Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau persyaratan untuk orang yang pulang ke Belitung, pulang kampung itu harus melaksanakan rapid 3 kali ya Pak ya, sehari. Dan itu biayanya Pak, untuk biaya sendiri apa ditanggung oleh pemerintah? Itu bagaimana Pak? Kalau untuk datang pertama, oke, kita tanggung. Tapi untuk selanjutnya, tolong ya kemampuan pemerintah. Karena kita ini juga akan menanggung sangat-sangat rapid test untuk anak-anak sekolah kita, yang pelajar yang mau kuliah lagi, atau yang anak-anak yang mungkin kemarin kan pulang mereka kan, nah sekarang anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah keluar, nah ini semua kita tanggung rapid test pertama. Kayak Pak Trinanda ini dia mau dosen di sana mau pulang ke sana, kita gratiskan rapid testnya. Nah ini kira-kira hal-hal itu. Jadi untuk hal itu sudah ada yang kepentingan. Kecuali untuk keperluan lain. Nah mungkin kalau misalnya Direktur Garuda, iya enggak usah gratis lah gitu kan. Tolong sama-sama tolong membantu ini kan. Nah, tapi untuk masyarakat kita siapkan. Ya, berarti gitu. Jadi yang pertama dibantu sama khusus yang pelajar tadi Pak. Iya. Rencananya berapa Pak anggaran yang akan dikeluarkan untuk rapid test ini? Kita siapkan 1000 rapid test. Nah, kalau harga rapid test itu sekarang rata-rata semuanya sebenarnya kalau di total dengan segala hal
rapid test itu satu orang 580.000. 580. Nah, bayangkan aja 580.000 per orang. Jadi kalau misalnya 1.000 orang yang kita siap, berarti ya berapa 500 Setengah miliar apa ya? setengah miliar. Jadi itu yang kita siapkan. Nah, inilah rencana semula kita ya. Mungkin kembali ke Pak Hasan sebentar Pak, terkait nanti kan ada pemirsa TV online dan masyarakat bisa mengetahui persyaratan khusus dari maskapai sendiri bagi mereka yang akan melakukan perjalanan menggunakan Garuda. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hasan? Kalau persyaratan sih sebenarnya itu kan yang mengeluarkan sih bukan dari pihak airline ya. Itu ya persyaratan dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Jadi kita hanya mengikuti protokoler COVID-19 untuk bagi penumpang yang ingin menggunakan jasa penerbangan udara. Jadi kita bukan Garuda yang mengeluarkan ini persyaratannya, tapi kita juga membantu mengingatkan penumpang kita bahwa mereka harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum mereka melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata ada penumpang yang dokumen tidak lengkap atau ketinggalan dokumen sementara tiket mereka sudah beli, itu seperti apa? Apakah refund 100% atau tiketnya hangus atau seperti apa? Kalau kegagalan keberangkatan karena permasalahan dokumen itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawabnya penumpang itu sendiri, ya. Jadi kita tidak ada melakukan penggantian apa-apa, hanya untuk tiket kita masih bisa melakukan namanya reschedule tanpa dikenakan biaya, itu aja. Kalau untuk Pak Nanang Pak, kalau seandainya Pak ada petugas bandara yang terdampak COVID-19 ini Pak, apa hal yang akan dilakukan oleh Pak Nanang selaku Kepala Angkasa Pura pada saat mereka bertugas ya Pak? Kalau mereka terdampak, apa yang akan dilakukan oleh Pak Nanang selaku Kepala Angkasa Pura di Kabupaten Belitung ini? Baik Mbak Nindi, terima kasih pertanyaannya. Memang kami sudah dapat arahan juga dari kantor pusat untuk antisipasi seperti yang Mbak Nindi sampaikan tadi. Memang kita sudah punya perlengkapan hazmat juga sudah ada. Jadi kita juga sudah punya protokol tentang pengecekan untuk karyawan yang mau bekerja ataupun setelah bekerja. Kepada misalkan di suatu hari itu ada case, kita langsung melakukan antisipasi protokol yang sudah kita dapat dari kantor pusat. Itu pun sudah kita sosialisasikan juga kepada teman-teman karyawan. Sedikit saya mau menambahkan juga, mungkin bisa saya share ke masyarakat. Memang intinya untuk bepergian itu minimal kita punya 3 dokumen. 3 dokumen yang saya dapat pahami. Yang pertama adalah kartu identitas, KTP. Terus kedua adalah tiket sudah pasti ya. Tiket sudah pasti. Yang ketiga ini adalah hasil tes, baik itu yang PCR atau swab atau rapid test. Pilih ya, bukan wajib ya, pilih aja. Salah satu ya. Nanti tiga dokumen itu yang akan dibawa ke bandara. Nanti di bandara pihak kesehatan pelabuhan itu akan menerbitkan clearance kesehatan. Kalau semuanya lengkap dan hasilnya penumpang tersebut sehat, ini langsung keluar clearance kesehatan. Dari clearance kesehatan inilah yang bisa memberikan rilis yang bersangkutan untuk bisa berangkat. Tapi sedikit tambahan Mas Teguh sama Mbak Nindi, kita dari pihak Angkasa Pura berusaha untuk mempermudah lah. Kemarin kami sudah rapat dengan direksi itu bagaimana peks atau penumpang itu nggak perlu gotong-gotong bawa berkas itu. Jadi kalau bisa dia udah tahu nih 2 hari mau berangkat, dia tinggal buka aplikasi namanya Travel Lesson Angkasa Pura 2. Jadi beda base web aja. Jadi kita lihat dari browsernya, nanti kita tinggal travelesson.angkasapura2.co.id. Nanti dokumen yang dia peroleh tadi tinggal di-upload aja di situ. Kita masukin, jadi nanti setelah itu masuk ke sistem, ke server, nanti kita punya admin KKP yang akan ngecek. Kalau 2 hari sebelumnya sudah di-input, enak jadi. Sudah nanti akan dapat barcode. Jadi nanti di bandara dia nggak perlu lagi banyak bawa barang-barang. Nanti tinggal kopinya sudah tidak perlu dibawa lagi. Kita udah canggih ya. Jadi tinggal tunjukin aja barcode tersebut, QR-nya tadi. Nanti pihak KKP akan cek, oh sudah lengkap, dia langsung masuk check-in. Jadi itu sudah kemarin sudah dicoba di Jakarta. Kalau nggak salah Garuda sama Citylink sudah dicoba di Cengkareng. Dan ini seperti ini yang kita nanti. Intinya pokoknya kita tinggal buka mau pakai Mozilla, mau pakai Chrome, ya tuh.
tinggal masuk travelation.angkasapura2.co.id, tinggal masukin aja datanya di situ untuk yang mau kepergian. Yang penting tadi ya KTP, tiket sama rapid sudah dapat, udah tinggal di itu formatnya bisa JPEG, bisa PDF. Bisa JPEG, bisa Nah, PDF. kalau JPEG kan tinggal foto kan ya, Iya. nah, dan langsung diupload aja. Udah begitu kita udah keluar QR code-nya, udah kita nggak perlu lagi tenteng-tenteng ke sana kemari. Dan mengantisipasi ketinggalan dokumen tadi. Yes, betul sekali. Itu ya yang inovasi yang dibuat oleh Angkasa Pura untuk Siap. memperingat atau mempermudah aja. Hmm. Ini yang bisa saya sampaikan ke Mas Teguh maupun Mbak Nidi untuk sampaikan. Terutama ke pemirsa. Siap, terima kasih. Sedikit lagi Pak, apakah sudah dilakukan rapid test untuk seluruh pegawai Angkasa Pura Pak sejauh ini? Sementara ini belum, Bu. Kemarin memang kita beberapa hari ini kan penerbangan kita kan nggak ada memang. Jadi di bulan Mei memang kita nggak ada. Jadi kebetulan memang teman-teman kan kita profiling lah. Profiling memang mereka teman-teman ini memang masih kondisi sehat. Mungkin ke Pak Bupati. Saya tambah sedikit. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Ini hanya untuk tambahan ke untuk maskapai Oke. bahwa persyaratan yang juga sangat penting sekali. Artinya sebelum penumpang naik pesawat, pesawat harus steril dulu. Dia sudah steril. Begitu juga setelah dia tiba, penumpang dia turun, pesawat harus sterilkan kembali. Nah, kemudian ada lagi masalah jumlahnya penumpang. Nah, kita sudah atur oleh peraturan Menteri Perhubungan bahwa kalau sekarang ini ada kelonggaran lagi maksimal 70%. 70%. Dia tidak boleh lebih dari 70%. Kalau sebelumnya cuma 50%. Nah, sekarang ada kelonggaran lagi 70%. Nah, tinggal nanti silakan aja para maskapai penerbangan itu mengatur untuk adanya ya distancing physical distancing tadi itu diatur sehingga tidak ada jarak yang betul-betul atau mepet atau berdekatan. Nah itu aja tambahan. Mas Teguh, yang tadi ya aplikasi itu mungkin kita masih trial ya. Nanti kita akan coba sosialisasi dengan teman-teman stakeholder aja. Intinya kita sudah menyampaikan inovasi yang akan kita gunakan. Artinya Masih percobaan ya Pak ya? Ya, kita lagi mencoba. Jadi kami tambahkan untuk protokol penerbangan, perhubungan ya, perhubungan saja lah. Tolong aja lah nanti dibuka di website kita. Di Itu website juga kan dengan itu itu sudah pakai barcode juga. Oke. Jadi dengan tempel aja ada barcode-nya, itu sudah bisa keluar tentang keberadaan apa saja yang harus diisi. Jadi sekarang diisi di situ identitas segala macam, langsung aja masukkan di barcode itu, website itu langsung kita terima langsung di kantor Kominfo kita. Iya. Jadi data itu lengkap ya. Jadi ya anunya websitenya gini bunyinya http titik dua garis miring 2 wow tuh WAU2 dot Belitung dot ID, semuanya pakai huruf kecil, tidak ada huruf gede. Nah ini ya, rasa mungkin masyarakat bisa apa namanya? Jadi bisa dilihat di situ Bisa ya Pak dilihat, ya? ya. Bisa kita tampilkan Pak. Ya, siap. Supaya masyarakat Nah, bisa mengakses. ya. Mungkin ke Pak Bupati untuk pariwisata nih Pak. Ya. Karena nanti di segmen kedua kita sudah mengundang para narasumber dari para pelaku wisata. Nah, yang ingin kami tanyakan ke Pak Bupati atau ke pemerintah daerah, sejauh mana pemerintah daerah sudah berkoordinasi atau ya bekerja sama atau menyampaikan informasi yang sudah disiapkan pemerintah untuk penerapan new normal ini sendiri, terutama bidang pariwisata ini. Ya, tanggal 12 kemarin kalau tidak salah kepada seluruh penerbangan. Nah, maskapai penerbangan kan. Kemudian tanggal 13 kemarin kita dengan pelaku wisata adalah di situ adanya rumah makan, kafe, tempat jual souvenir, galeri, kemudian termasuk kawan-kawan juga dari travel, tour guide, dan sudah kita undang. Sudah kita sosialisasikan protokol-protokol berkenaan itu. Nah ini lain. Yang terakhir kemarin ya segenap rumah makan yang sudah kita termasuk kafe, rumah makan dan sebagainya. Tolong ikuti protokol ini. Dan dari itu pun juga sudah kita buatkan dalam video. Ada videonya. Nanti mungkin tanggal 18 ini akan kita tayangkan karena DPR minta. Di DPR ini yang sudah kita buat. Termasuk pasar modern maupun pasar tradisional
itu ada kita buatkan protokol. Jadi tidak hanya tertulis saja dalam ini protokol itu, tapi kita actionkan di lapangan. Nah, ini salah satu ya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Jadi masih ada? Iya, sedikit Pak. Di sini kan masyarakat sebagian ada yang kecewa Pak ya dibukanya penerbangan ini ya Pak ya. Apakah Bapak bisa memberikan sedikit pencerahan Pak pada mereka mengenai dibukanya penerbangan ini yang belum mengerti dari mereka gitu Pak? Ya, inilah ketidakpahaman itu. Baik. Ketidakpahaman memang wajib kita memberikan pemahaman. Tidak salah mereka juga sih, mungkin mereka tidak paham kan dalam ini. Apalagi kita ini daerah wisata, ya otomatis penerbangan, perhubungan. Nah, kalau penerbangan tidak macam ini ya gimana wisata kita mau berkembang dan sebagainya. Jadi kita memang nanti akan ada tim ya. Jadi semuanya ini protokol kesegu yang sudah kita buat ini, kita nanti akan mengefektifkan tim dari tingkat kabupaten yang dikemandoi itu adalah untuk pemantauan Pak Dandim. Nah, nanti ke bawahnya Pak Camat, nanti Pak Kapsek, sampai ke desa Pak Kades beserta jajarannya. Jadi akan senantiasa ada melakukan kegiatan sosialisasi dan juga kegiatan sistem visualisasi. Kita adakan trapping lah. Mungkin kan di tempat-tempat yang ini nantinya. Ini semua satgasnya bertugas. Salah satu contohnya untuk rumah makan ya sekarang 15 Juni kemarin sudah bisa buka dan kita akan melakukan trackingnya nanti tim ini pada 18 setelah launching DPR. Jadi mungkin kami nanti akan ngecek juga ke hotel. Lah benar tak protokol ini akan dilakukan? Ini kan salah satunya. Akan datang juga ke rumah makan, akan juga datang juga ke warung-warung kopi, akan datang juga ke tempat-tempat kafe-kafe dan sebagainya. Jadi kayak ini tidak hanya kita buat aja langsung ini di samping sosialisasi, tapi nanti kita akan sampai betul-betul normal benar. Nah ini ya kita belum tahu COVID ini kapan selesai ya, tapi sekalipun COVID lah selesai tetap ini protokol ini namanya new normal kan. Nah kalau orang Belitongnya tampang baru perangai baru. Itu tampang lama perangai baru. Nah, jadi kita akan menerapkan metode di Belitung ini istilahnya new normal dengan bahasa Belitongnya tampang lama perangai baru. Nah itulah kita harapkan ya. Mungkin nanti ada statement terakhir dari Pak Bupati, tapi sebelumnya mungkin dari Garuda Indonesia sendiri mungkin Pak terakhir yang ingin disampaikan ke pemirsa atau ke masyarakat, atau mungkin karena ini ada pihak pemerintah daerah mungkin bisa sampaikan. Masukan atau harapan? Ya, kalau dari Garuda Indonesia sendiri sih kita menghimbau juga kepada masyarakat agar benar-benar memperhatikan yang namanya physical distancing, terutama pada saat menggunakan penerbangan udara, baik itu pada saat proses check-in, pada saat boarding ataupun pada saat naik dan turun pesawat. Jangan terburu-buru, nggak perlu terburu-buru keluar dari pesawat ataupun naik pesawat, karena semuanya pasti akan ditunggu, nggak akan ditinggal gitu. Jadi kalau semuanya bisa menjaga, maksudnya semuanya bisa mengikuti semua protokoler yang ada, mudah-mudahan kita berharap semuanya akan berjalan lancar dan semuanya akan sehat-sehat. Itu aja. Mungkin sebelum Pak Bupati dan Pak Kadis Perhubungan dari Angkasa Pura. Baik, terima kasih Mas Tiru. Ya, dapat sampaikan mungkin pertama kami kantor cabang PT Angkasa Pura II Bandara Azura Hasan Nasruddin siap mendukung dan mensupport penerbangan tanggal 15 atau penerbangan perdana tersebut dengan kondisi new normal. Kami sudah siapkan protokol kesehatan yang ada. Kami hanya menyampaikan ke para calon penumpang untuk tertib dan mengikuti apa yang sudah terpampang dalam protokol tersebut. Itu aja Pak Sigur, terima kasih Mbak Nindi. Sama-sama Pak. Mungkin dari Pak Kadis sebelum Pak Bupati ada yang baik, terima kasih. Ya, kami dari semuanya untuk mengingatkan kembali bahwa suksesnya new normal ini bukan hanya tergantung dari pemerintah. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Aturan sudah dibuat, sosialisasi sudah dilaksanakan, terus contoh-contoh segala macam seperti baliho segala macam sudah dipasang. Nah, tinggal bagaimana masyarakatnya. Artinya kalau masyarakat, pengguna jasa, travel atau yang lain mengikuti apa
yang sudah digariskan pemerintah, ya mudah-mudahan artinya new normal ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Amin. Karena mau tidak mau, ya artinya ekonomi kita harus tetap jalan. Harus berjalan. Itu aja, terima kasih saya ucapkan. Silakan Pak Bupati. Ya, terakhir, jadi gini terakhir ya, mungkin juga sekaligus ya, informasi kepada masyarakat selama persoalan COVID. Kami ini pertama sesuai dengan 3 hal pokok. Pertama mungkin upaya untuk penyebar luasannya, pengembangan. Kedua pengobatan. Ketiga inilah yang jadi problemnya adalah paskahnya, penyelesaian pasca COVID. Bukan pasca ya, tapi gimana tindak lanjut ke depan, ada dampak daripada COVID ini. Nah, pada yang pertama kita upayakan untuk pencegahan. Nah, sisi lain dalam pencegahan ini memang kita sudah membuat sekarang memetakan bukan hanya kabupaten tapi memetakan sampai ke desa. Jadi sudah ada peta, desa ini hijau, kecamatan ini hijau, desa ini kuning, dan wilayah ini ada zona merah. Nah, perlu disampaikan dalam kesempatan ini kepada masyarakat juga, untuk kecamatan ada 3 kecamatan yang zona hijau, Selat Nasi, Badau dengan Membalong. Nah, zona yang sangat sekarang juga sebenarnya antara kuning dengan hijau boleh sejuk, karena per desa itu sudah tinggal hanya ada 1 daerah seru, tapi desa lainnya hijau. Nah, untuk Tanjung Pandan itu ada 2 desa yang kuning penyebarannya kan ya, tidak merah tidak lagi sebenarnya, yaitu salah satunya adalah desa Esaga dan desa Pangkalalang. Nah, yang lainnya sudah damping-dampingnya kita anggap kuning ya, tapi sudahnya semula hijau. Nah, ini sudah ada peta seperti itu kita lakukannya dalam ini dalam upaya penyebaran ya. Nah, inilah sebetulnya yang harus disadar oleh masyarakat. Ya, tapi jangan mentang-mentang kampung kami hijau lah, lupa protokol. Jangan, tetap, karena tim juga gugus itu, tim tugas ini posko desa tetap aktif di kecamatan, tetap aktif sekarang kan dalam upaya pencegahan masyarakat. Nah, kemudian dalam hal pengobatan kita sudah melengkapi sarana prasarana di rumah sakit, baik peralatan maupun tenaga medis. Bahkan sebagaimana ditunjuk dari pusat, kita harus melengkapi. Jadi swab itu saat sekarang dengan penggunaan alat PCR kita sudah mandiri, sudah sendiri, sudah ada. Jadi ya mungkin bisa dengan waktu 10 menit sudah bisa diketahui. Ada swab itu kan di samping rapid test. Nah, ini pengobatan, alhamdulillah untuk pengobatan penyembuhan ini kita sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, sekarang alhamdulillah kita sangat-sangat sempurna memakai kesehatan. Nah, persoalan inilah yang jadi persoalan dan kan dari paskahnya nih. Nah, dari pasca mungkin kemarin kita berupaya bagaimana dampak secara ekonomi ya. Nah, bantuan-bantuan itu kemarin kan sudah kita bahas kan, kita laksanakan. Nah, tinggal sekarang mengembalikan lagi dengan new normal ini. Nah, inilah kita sudah nyusun SOP dan segala macam, dan ini sudah kita persiapan. Sebagaimana mungkin dengan kita dengan penerbangan, dengan bandara, dengan pelabuhan, petugas-petugas ini, bahkan unsur musbidah, keterlibatan semua lah. Dan hasilnya inilah sudah terbit 9 SOP. 9 SOP. Nah, 9 SOP termasuk salah satu pendidikan di sini kan. Nah, kebaikan juga dalam hal ini ada pariwisata. Nah, dalam hal inilah kita sudah menyiapkan ini, tinggal tolong masyarakat jangan pura-pura penaung. Itu kan. Kedua juga itu tolong ya komunikasi, saling proaktif lah. Jangan semata-mata mengandalkan pemerintah, ya pergi bupati kan nggak seorang, masa orang seorang Belitung nade. Ini kan salah satu hal. Jadi terlalu proaktif, bukan proaktif dalam arti dia tidak tahu penau, dia itu ngeritik tidak kurang-kurang. Nah, tapi datang baik-baik, bertanya, ya apa sih Pak ini semacam kan ini. Nah, ini seperti inilah bagus sebenarnya. Jadi ini kita harap seperti ini ke depan juga. Kami terima kasih juga ada TV Atuk ini ya, tolong ini. Nah, jadi kita selahnya dapat juga memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi sering-sering tuh. Nah, ini kan undang kami untuk bicara masalah ini sehingga masyarakat ini sebenarnya gitu kan. Memang kami yakin sekarang ini masyarakat ini kadang-kadang kurang informasi. Kebanyakan nonton TV sinetron banyak, enggak nonton TV benar. Nah, TV itu alhamdulillah berita gini tuh. Ini akan lebih nyaman jadi kan. Ini jadi benar-benar sosialisasi kepada masyarakat, mana yang tidak tahu mereka tahu, dan mudah-mudahan dengan ditonton kayak gini kan mereka akan lebih sebenarnya gitu. Jadi jangan hanya dari bilong ke bilong, dari WA ke WA, dari Facebook ke Facebook, karau gitu.
tapi melalui TV Atuk, alhamdulillah informasinya benar. Betul ya? Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saling membantu Pak. Saling Antara membantu. Pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih para narasumber yang sudah hadir, Pak Nanang, Pak Hasan, Pak Kadis, juga Pak Bupati. Kita sama-sama saling bersinergi, Siap. bersatu sesuai talkshow kita Pak, Ya. supaya sama-sama kita selamat dan perekonomian kembali berjalan. Pemirsa TV online Belitung, televisi berita, demikianlah perbincangan singkat kita pada siang hari ini. Sudah banyak yang disampaikan oleh para narasumber, perwakilan dari Angkasa Pura, perwakilan dari Garuda Indonesia, juga dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung. Juga tadi sudah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Belitung bahwa ada 9 SOP new normal yang sudah pemerintah siapkan untuk khusus bidang pariwisata akan di-launching pada tanggal 18 Juni 2020. Kita harapkan sama-sama kita masyarakat bisa menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, proaktif untuk mencari informasi, bukan tergiring atau isu-isu di luaran yang belum jelas kebenarannya. Pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita, demikianlah perbincangan singkat kita pada siang hari ini. Demikianlah pemirsa TV online BTV, Belitung Televisi Berita. Selesai sudah perbincangan kita pada segmen pertama siang hari ini. Semoga acara Talkshow Bersatu bergalau untuk satu tujuan, dapat memberikan manfaat, informasi, dan bisa mengedukasi masyarakat Pulau Belitung. Amin ya rabbal alamin. Saya Indi Lucia Eka Putranti. Saya Teguh Trinanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.